Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang pemeriksaan atas akun laba rugi. Kami terdiri dari saya sendiri bernama Ginta Widya Kurniawan dan ada rekan saya Indah Wulandari dan Nur Alfiah Sastriani. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sifat dan contoh akun laba rugi. Akun laba rugi terdiri dari perkiraan pendapatan operasi, harga pokok penjualan, beban operasi, dan pendapatan dan beban di luar operasi, serta pos luar biasa. Sedangkan beban berasal dari kerugian penjualan aset tetap, tukar tambah aset tetap tidak sejenis, kerugian selisih kurs. Dan pos luar biasa adalah kerugian yang timbul dari kejadian atau transaksi yang tidak normal dan tidak sering terjadi. Menurut standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik, beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset, atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanam modal. Tujuan pemeriksaan atas perkiraan laba rugi adalah pemeriksaan terhadap sistem pengendalian internal untuk mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat dalam pemberian opini audit. Prinsip revenue against cost dapat dipertimbangkan untuk menentukan jumlah pendapatan dan biaya tahun berjalan. Sistem pengendalian internal atas perkiraan laba rugi dapat mencegah adanya fluktuasi besar dalam memperkirakan jumlah pendapat dan beban tahun selanjutnya. Tujuan pemeriksaan laba rugi dapat diperiksa dengan metode analytical review sebagai perbandingan antara laba tahun berjalan dan laba tahun sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menghitung laporan laba rugi. Cara menghitung laba rugi ada dua cara, yaitu single step dan multiple step. Cara menghitung laba rugi single step yaitu rumus yang digunakan untuk menghitung laba rugi single step adalah penghasilan bersih sama dengan dalam kurung pendapatan ditambah keuntungan dikurang dalam kurung beban ditambah kerugian. Yang kedua, cara menghitung dengan multiple step. Rumus yang digunakan untuk menghitung multiple step ada beberapa cara. Di antaranya, pertama, laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan. Yang kedua, pendapatan operasional sama dengan laba kotor dikurang laba operasional. Yang ketiga, penghasilan bersih sama dengan pendapatan operasional ditambah barang non-operasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat laporan laba rugi perusahaan. Yang pertama ada pendapatan operasional dan non-operasional. Yang kedua, laba rugi usaha. Yang ketiga, beban pinjaman. Yang keempat, beban pajak. Yang kelima, laba rugi perusahaan. Yang keenam, biaya operasional. Yang ketujuh, harga pokok penjualan. Yang kedelapan, pendapatan sebelum pajak. Yang kesembilan, laba kotor. Kesepuluh, beban pemasaran produk perusahaan. Yang ke-11, beban umum dan administrasi. Yang ke-12, depresiasi dan amortisasi. Yang ke-13, pendapatan operasional. Dan ke-14 adalah bunga. Pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang unsur laporan laba rugi perusahaan dagang.
Dalam membuat laporan laba rugi sederhana pada perusahaan memerlukan beberapa unsur, yaitu yang pertama, pendapatan dan penjualan bersih. Pendapatan serta penjualan bersih dihasilkan dari semua kegiatan operasional utama. Kedua, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan adalah biaya utama yang mewakili apa yang dibayarkan oleh bisnis untuk pembelian persediaan yang nantinya akan dijual. Yang ketiga, laba kotor usaha. Kamu bisa mendapatkan total dari akun laba kotor dengan cara mengurangi penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Rumusnya, laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan. Yang keempat, biaya operasional. Biaya operasional adalah segala biaya yang dikeluarkan di luar biaya harga pokok penjualan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional usaha. Yang kelima, pendapatan atau pengeluaran lainnya. Unsur ini tidak berkait secara langsung dengan penjualan produk. Akun yang terkait dengan pendapatan dan pengeluaran lainnya seperti pajak, keuntungan dari penjualan aset, pendapatan, dan beban bunga lainnya. Yang keenam, laba bersih. Kamu bisa tahu keuntungan bisnis dari total laba bersih karena pada unsurnya laba bersih didapatkan setelah pendapatan operasional ditambah dengan pendapatan lainnya dan dikurangi biaya lainnya. Prosedur pemeriksaan akun laba rugi, yaitu yang pertama, pelajari dan evaluasi internal contoh atas pendapatan dan sewa. Tools yang bisa digunakan untuk menjalankan prosedur ini antara lain internal control questionnaire, flowchart, atau naratif memo. Internal control questionnaire dan flowchart untuk siklus penjualan, piutang, penerimaan kas, siklus pembelian, kewajiban, dan pengeluaran kas. Yang kedua, membuat perbandingan. Memeriksa rincian laporan laba rugi untuk periode yang diperiksa dengan angka perbandingan periode sebelumnya dan lakukan analisis review prosedur, buat analisis rasio keuangan, dan hitung juga ROI dan ROE. Rasio yang dihitung untuk tahun yang diperiksa dibandingkan dengan rasio tahun lalu dan rasio industri. Baik, saya akan melanjutkan prosedur pemeriksaan akun laba rugi. Yang ketiga, memeriksa rincian laba rugi untuk periode yang diperiksa. Hitung varians yang terjadi dalam rupiah maupun persentase. Varians yang jumlahnya material harus diselidiki sebab-sebabnya. Dari analisa varians tersebut kemungkinan bisa diketahui seandainya perusahaan melaporkan angka yang tidak sebenarnya dengan tujuan agar tidak terjadi penyimpangan yang besar dari budget yang sudah ditetapkan. Yang keempat, periksa kembali rincian penerimaan. Memeriksa rincian penjualan menurut jenis barangnya atau menurut area penjualannya. Rincian detail yang mencantumkan kuantitas barang yang dijual maupun nilai uangnya selama setahun atau dibuat per bulan. Kemudian, bandingkan kuantitas yang dijual secara tes basis dengan pengeluaran barang yang tercatat pada kartu persediaan. Yang kelima, periksa code of penjualan dan pembelian. Tujuannya untuk mengetahui ada atau tidaknya pergeseran waktu pencatatan penjualan. Periksa juga code of pembelian untuk mengetahui adanya pergeseran waktu pencatatan pembelian. Yang keenam, periksa subsequent payment. Tujuan memeriksa subsequent payment untuk mengetahui adanya unrecorded liabilities. Periksa juga subsequent collection untuk mengetahui kemungkinan adanya unrecorded receivable. Yang ketujuh, buat analisis terhadap beberapa pos biaya atau pendapatan. Pos-pos tersebut kemungkinan bisa ditanyakan oleh pihak pajak atau diperlukan dalam pengisian SPT untuk membuat koreksi fiskal atau yang memungkinkan timbulnya contingent liability. Selanjutnya yang ke-8, periksa kembali terkait peraturan pajak. Untuk biaya-biaya dan pendapatan yang ada kaitannya dengan pajak harus diperiksa apakah peraturan perpajakan yang berlaku telah ditaati.
Koreksi fiskal positif adalah koreksi yang harus dilakukan dalam membuat rekonsiliasi laba komersial dan laba fiskal yang mengakibatkan bertambahnya laba fiskal. Yang ke-9 khusus untuk biaya gaji. Dan yang ke-10 periksa standar akuntansi keuangan. Tujuan memeriksa kembali apakah penyajian pos-pos laba rugi sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku saat ini adalah untuk memeriksa apakah penyajian laporan laba tersebut sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku atau belum. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih.